Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-27. Kitab Yeremia pasal 27 dengan perikop disuruh untuk memikul kuk Babel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya. Sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan
dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara. Kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan, dan dalam istana Raja Yehuda, dan di Yerusalem itu, jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-27. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang belajar tunduk kepada perintah Allah dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 27 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dengan bunyi nas. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu
juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Prophet and King, halaman 443 alinea kedua, terang kecil ini menjelaskan, hukuman yang paling ringan yang dapat ditimpakan oleh Tuhan yang pengasih kepada orang-orang yang begitu memberontak adalah tunduk pada aturan Babel. Tetapi jika mereka berperang melawan dekrit perbudakan yang telah ditetapkan Tuhan itu, maka mereka akan merasakan kekuatan penuh dari hukumannya. Tuhan menyatakan kehendaknya melalui hambanya Yeremia bahwa bangsa-bangsa lain dan umatnya Yehuda harus takluk kepada Babel. Dalam penyataannya, Tuhan juga mengingatkan kaum Yehuda dan bangsa-bangsa lain untuk tunduk pada firman-Nya. Bahkan kata tunduk ini juga berlaku bagi binatang-binatang di padang, berdasarkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Yeremia 27. Untuk itu, Yeremia memperagakan atau mencontohkan sikap tunduk kepada Babel dengan menggunakan gandar atau kuk yang dipasangnya pada tengkuknya, berdasarkan ayat yang pertama. Perintah Tuhan ini pertama-tama ditujukan kepada raja-raja di sekeliling kerajaan Yehuda, yaitu Edom, Moab, Amon, Sidon, dan Tirus, berdasarkan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11 Yeremia pasal 27. Padahal biasanya kerajaan-kerajaan ini suka mengadakan kerjasama guna menghadapi musuh. Tapi kali ini mereka diminta untuk tunduk kepada Raja Babel Nebukadnezar. Dan bila terjadi penolakan, maka mereka akan mendapatkan hukuman Tuhan dan akhirnya takluk juga kepada Babel, berdasarkan ayat yang ke-8. Kemudian Tuhan mengingatkan Yehuda untuk tidak mendengarkan para nabi dan peramal palsu itu yang mendorong mereka untuk memberontak terhadap Babel. Karena pesan Tuhan melalui Yeremia bahwa hanya dengan takluk kepada Babel, mereka akan tetap hidup, berdasarkan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu kemudian perintah Tuhan ini beralih kepada Raja Yehuda, yaitu Raja Sedekia, berdasarkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, serta kepada para imam dan juga rakyat Yehuda, berdasarkan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Tuhan berjanji akan menjaga hidup raja itu beserta rakyatnya bila mereka mau tunduk kepada Raja Babel. Untuk itu, pada ayat yang ke-11 ada satu kata pendek yang Yeremia gunakan, yaitu kata takluklah, atau dengan kata lain tunduklah. Sekitar 10 kali kata takluklah atau tunduklah mengacu pada Nebukadnezar yang memberitahukan kepada Yehuda bahwa mereka akan melayaninya. Tetapi sebaliknya, kematian yang disebabkan oleh pedang, kelaparan, dan wabah penyakit akan mereka hadapi bila mereka menolak peringatan ini, berdasarkan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Untuk itu, Raja Sedekia diingatkan hanya boleh percaya kepada ucapan Yeremia dan bukan yang lain, sebab nubuat nabi-nabi lain selain Yeremia adalah palsu, berdasarkan ayat yang ke-14. Sebab Tuhan tidak pernah mengutus mereka, walaupun mereka bernubuat dalam namanya, berdasarkan ayat yang ke-15. Bahkan Tuhan telah menantang para nabi-nabi palsu itu dengan meminta mereka untuk mencoba mendesaknya, agar perkakas-perkakas yang masih tersisa yang tinggal dalam rumah Tuhan tidak diangkut ke Babel, berdasarkan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Tapi Raja Sedekia menolak perlindungan Tuhan itu.
bila kita membaca pasal yang ke-27 ayat 12-22 dan kitab-kitab yang lain seperti kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 17-20, kitab 2 Tawarikh 36 ayat 11-13, dan kitab Yeremia 39 ayat 1-7. Kita akan mendapati ada penolakan dan akibatnya. Penolakan datang dari Raja Yehuda yaitu Zedekia. SDA Bible Commentary Volume 2 halaman 1040, alinea ketiga dan keempat menjelaskan bahwa Raja Zedekia menolak perlindungan Tuhan, padahal dengan setia Zedekia telah diperingatkan oleh Nabi Yeremia bagaimana caranya ia boleh beroleh selamat dari malapetaka yang pasti akan menimpanya jika ia tidak mengubah haluannya dan tunduk pada perintah Tuhan. Malapetaka akan datang. Dan karena Zedekia memilih untuk tidak mau taat dan tidak mau menempatkan dirinya di bawah perlindungan Tuhan, maka dengan mata yang dibutakan, ia dibawa dengan rantai tembaga ke pembuangan di Babelonia berdasarkan Yeremia 39 ayat 1-7. Betapa menyedihkan dan mengerikan peringatan ini bagi mereka yang mengeraskan diri di bawah teguran dan yang tidak mau merendahkan diri dalam pertobatan agar Allah menyelamatkan mereka. Oh, sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, kita juga pada saat ini banyak kepalsuan yang sedang mengelilingi kita di akhir zaman. Untuk itu kita perlu berhati-hati, sebab apa yang dikatakan dapat menyesatkan dan menuntun kita pada kebinasaan. Tapi syukur kepada Tuhan, kita memiliki Alkitab yang di dalamnya ada suara kebenaran firman Tuhan. Seluruh kehendak Tuhan ada di dalamnya. Barang siapa yang membaca dan melakukan firman-Nya akan hidup. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, dan mengenai sikap tunduk kepada Babel, juga mengajari kita akan satu hal, apalagi di saat-saat seperti ini. Selama masa pandemi global ini, ada banyak orang Kristen yang menolak tindakan yang telah diberlakukan oleh berbagai otoritas pemerintahan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mereka bersikeras bahwa mengikuti batasan yang dibuat oleh pemerintah adalah tidak mentaati Tuhan. Tetapi perlu kita mengingat dan mengetahui bahwa terkadang cara kita mentaati Tuhan adalah dengan mematuhi otoritas dunia, terutama di saat krisis nasional dan bahkan global seperti sekarang ini. Dan seperti inilah tepatnya gambaran yang bisa kita ambil ketika Tuhan memberitahukan agar Yehuda takluk kepada Nebukadnezar dari Babilonia. Ingatlah bahwa Tuhan sering menggunakan mereka yang tampaknya tidak mengenalnya untuk mewujudkan kehendaknya yang berdaulat. Dan sementara kita mungkin merasa tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang tertulis nyata dalam Alkitab, tapi kita harus selalu melakukan bagian kita dalam hidup, yaitu berlaku damai dengan semua orang dan bekerja sama dengan otoritas yang mengatur tentang hal-hal yang tidak ditentukan atau dilarang secara jelas dalam kitab suci. Kecuali sahabat-sahabatku, sahabat firman, sahabat sorgawi, otoritas itu memberlakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Soon